Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-12 dari sudut pandang manganya. Nah, Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-12. Yos, mari kita melintasi waktu. Di episode sebelumnya atau episode ke-11, kita diperlihatkan momen menegangkan bagaimana seorang Ryuguji Ken atau Draken bertahan dari masa kritisnya. Kita juga akhirnya tahu siapa orang yang paling mengkhawatirkan keadaan Draken dari yang lainnya. Dialah Maiki. Kita juga sempat menyaksikan bagaimana seorang Maiki begitu kebingungan dan menanyakan siapa sebenarnya Takemichi. Karena menurutnya, Takemichi mengetahui semua hal lebih awal dari yang lainnya. Seolah dia seperti seorang cenayang atau orang yang berasal dari masa depan. Dan Takemichi sempat panik karena mengira Maiki sepertinya mengetahui jika dia adalah seorang pelintas waktu. Namun di akhir percakapan, Maiki mengabaikan kebingungannya karena rasa terima kasihnya pada Takemichi untuk semua hal yang sudah terjadi, khususnya dengan masih hidupnya Draken. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Takemichi yang kembali ke masa depan. Dia bertemu dengan Akun yang telah bekerja sesuai impiannya, yaitu menjadi seorang penata rambut. Kemudian yang paling mengejutkannya adalah kabar dari Naoto jika dia akan membawa Takemichi menemui Hina atau kakaknya. Takemichi terkejut karena sepertinya masa depan telah berubah dan Hina masih hidup. Yos. Baik, di episode ke-12 kali ini sepertinya akan mengadaptasi manga chapter 31, 32, dan 33. Cerita nanti akan dilanjutkan dengan Naoto yang membawa Takemichi dengan mobilnya. Dan Takemichi masih bertanya-tanya apa ini benar adanya. Karena jika flashback sebelumnya, sebelum dia kembali ke masa lalu, Hina terbunuh akibat keributan yang disebabkan oleh geng Tokyo Manji. Dan sekarang setelah dia kembali dari masa lalu dan mencegah kematian Draken, orang yang spesial bagi dirinya ternyata masih hidup. Kembali ke cerita, ke perbincangan antara Naoto dan Takemichi. Naoto, dia masih tidak percaya dengan apa yang terjadi karena saat dia mencari kabar saat insiden keributan Touman, kejadian di mana kakaknya yang seharusnya meninggal ternyata tidak terjadi. Dan dia masih tidak percaya akan semua itu karena menurutnya Takemichi adalah seorang pecundang atau orang yang payah. Jadi dia tersenyum sementara Takemichi mencoba memukulnya karena kesal dengan kata-kata candaan Naoto. Kemudian mereka akhirnya tiba di sebuah apartemen, tempat di mana Hina tinggal. Takemichi berkata pada Naoto jika dia penasaran apakah Hina telah berubah. Dan kemudian Naoto menjawab jika tentu saja Hina telah berubah setelah 12 tahun sejak kakaknya putus dengan Takemichi. Karena sekarang Hina adalah wanita yang anggun dan dia adalah seorang guru sekolah dasar. Usai mendengar penggambaran Hina dari Naoto, Takemichi terdiam dan teringat masa lalu. Bagaimana dia tahu jika Hina memang orang yang cantik dan anggun sejak dahulu. Dan harusnya Naoto tahu itu. Kemudian saat ini, di masa sekarang, setelah 12 tahun berlalu, Takemichi menundukkan kepalanya. Dia berkata pada Naoto jika dia tidak bisa bertemu dengan Hina. Karena semua tentu tak seperti yang dia bayangkan. Dia memang benar telah menyelamatkan Hina dengan kembali ke masa lalu dan merubah hal yang memicu kematian Hina. Namun Hina tidak tahu semua itu. Naoto bisa bertemu dengan Hina karena dia adalah adiknya. Sedangkan dirinya atau Hanagaki Takemichi hanyalah orang asing. Kemudian dia berbalik dan berlalu pergi meninggalkan Naoto sambil berkata jika Hina bisa hidup bahagia, itu sudah lebih cukup baginya. Naoto hanya bisa memandangi Takemichi yang semakin menjauh pergi. Dan kembali ke Takemichi yang mencoba meninggalkan apartemen tempat tinggal Hina. Dia berbicara dalam hati, 12 tahun, sudah 12 tahun. Wajar jika tidak mengingat wajah pacarmu dari 12 tahun yang lalu, ujarnya sambil tertawa.
Dan saat Takemichi menuruni tangga, dia memukul tembok atau dinding yang ada di sampingnya. Dengan wajah kesal dan tertunduk, dia kembali berkata dalam hati, "Apa yang kulakukan? Kuberikan semua yang kupunya, namun tak ada yang berubah sama sekali. Aku masih seorang perjaka 26 tahun yang setengah menganggur. Tidak mungkin aku bisa bertemu dengan Hina dengan kondisiku saat ini," ujar Takemichi yang meratapi nasibnya. Mengapa hanya kehidupannya yang tidak berubah? Padahal dia telah merubah masa kini dengan melakukan hal-hal luar biasa di masa lalu. Namun kini, Takemichi memasrahkan apa yang terjadi pada dirinya. Meskipun dia bisa melompati waktu, namun pada akhirnya, dia adalah orang yang tak berguna. Dan saat Takemichi kemudian membuka pintu untuk segera pergi, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seseorang yang spesial baginya muncul di hadapannya. Flashback pun muncul di pikiran Takemichi tentang masa-masanya bersama orang spesial yang kini ada di hadapannya. Air mata pun tak terbendung mengalir deras dari kedua bola mata Takemichi. Dia mencoba menghapus air matanya, namun itu tak bisa berhenti karena masih saja mengalir, seolah menggambarkan suasana hatinya yang penuh sukacita karena orang yang ia cintai ada di hadapannya. Ya, Hina ada di hadapan Takemichi. "Apa ada yang salah?" ujar Hina padanya. Kemudian kita bisa melihat wajah dewasa Hina. Dia begitu cantik, dan kalung yang Takemichi berikan masih dia gunakan. Seolah sebagai isyarat bahwa hal yang sama yang Takemichi rasakan, orang yang spesial baginya, kini di hadapan Hina. Hina berkata, "Bang Takemichi, kau selalu muncul entah dari mana." Seperti itu kira-kira chapter 31 yang akan diadaptasi pada anime Tokyo Revengers episode ke-12. Setelah itu, untuk chapter ke-32, melanjutkan momen pertemuan Takemichi dan Hina. Setelah mencoba meninggalkan apartemen Hina, akhirnya Takemichi kembali masuk ke dalam kamar apartemen. Dia dan Hina saling canggung, tidak bisa berkata apa-apa. Di antara keduanya ada Naoto yang dengan ekspresi gregetan melihat keduanya. Tuk, 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 bunyi meja yang ia ketuk dengan jarinya. Karena memang sudah sangat lama mereka tidak bertemu, dan untuk memecah suasana yang canggung, Takemichi menanyakan sesuatu hal yang tidak penting untuk sekedar basa-basi. "Cuaca hari ini cerah ya," ujarnya, dan Hina mengiyakannya tanda setuju. "Ini mendung," ujar Naoto yang menyaksikan perbincangan canggung keduanya. Kemudian dia menambahkan, "Ada apa dengan kalian? Apa cuma ini yang kalian lakukan setelah sekian lama tak bertemu?" ujarnya dengan wajah kesal. Maksud Naoto, masa lama gak ketemu yang dibahas cuaca? Karena menurutnya tentu baik Takemichi ataupun Hina punya banyak hal untuk dibicarakan. "Kami hanya gugup," ujar Takemichi dengan memperlihatkan ekspresi wajah yang memang gugup, karena dia tidak tahu apa yang harus mereka bicarakan. "Sudah lama ya," ujar Hina menambahkan. Karena kesal dan mungkin bosan melihat Takemichi dan Hina, Naoto bangkit dan berkata jika dia akan meninggalkan tempat tersebut karena dia tidak mau duduk dalam keheningan. Sementara itu, Takemichi bergelantungan di kaki Naoto untuk mencegahnya pergi. "Kau ingin membunuhku, Naoto?" ujarnya. Karena menurut Takemichi, hatinya akan meledak keluar dari dadanya jika Naoto meninggalkan dia dan Hina berdua saja di ruangan tersebut. Masih dengan Takemichi yang bergelantungan, "Kupikir kita sahabat," ujarnya pada Naoto. Dan Naoto balas berkata jika mereka bukan sahabat. "Lepaskan," ujarnya. "Kau sangat kejam, iblis, setan," ujar Takemichi mengumpat. Sementara itu, Hina yang menyaksikan kekonyolan Takemichi hanya bisa menahan tawanya. Dan saat Takemichi menyadarinya, dia juga menyadari jika ada suatu hal sebagai tanda yang menghubungkan dia dengan Hina sampai saat ini. Kalung yang tadi sempat kita bahas masih melingkar di leher jenjangnya. Saat Takemichi masih tertegun melihat kalung yang pernah ia berikan masih Hina gunakan, Naoto menawarkan agar mereka jalan-jalan keluar saja menggunakan mobil, dan dia yang akan mengemudi. Kemudian saat berada di dalam mobil, Naoto merasakan jika suasananya tak ada bedanya dengan yang tadi. Suasananya masih sunyi senyap,
karena kecanggungan keduanya. Dan kita ditunjukkan bagaimana Takemichi kembali memikirkan kalung pemberiannya yang masih Hina gunakan sampai saat ini. Apa maksudnya? Ujarnya dalam hati bertanya-tanya. Apakah Hina masih menyukai dirinya sama seperti dia juga menyukai Hina? Namun masih ada keraguan. Siapa tahu jika kalung tersebut hanya mirip dengan yang pernah ia berikan. Dan dia akan memastikannya dengan melihatnya sekali lagi. Namun sebelum dia mencoba memeriksanya sekali lagi, Hina meminta Naoto untuk menghentikan mobil. Dan dia meminta Takemichi untuk berjalan kaki bersamanya. Keduanya berjalan di sebuah taman. Hina mengatakan jika itu seperti nostalgia baginya. Takemichi menanyakan apakah Hina memiliki sebuah kenangan di tempat tersebut. Hina kemudian terdiam dan menceritakan jika di tempat tersebut, di malam Natal, dia datang bersama dengan orang yang dia cintai atau sukai. Setelah mendengar itu, Takemichi bergumam dalam hati. Bagaimana dia terlalu senang dengan kalung yang digunakan Hina, karena merasa itu kalung pemberiannya, dan mungkin alasan Hina masih menggunakannya karena dia masih mencintai Takemichi. Begitulah kira-kira apa yang Takemichi rasakan saat ini. Hina saat ini berusia 26 tahun. Sudah pasti dia punya pacar yang berhubungan dengan tempat tersebut, yang bukan Takemichi. Begitu kira-kira pikiran Takemichi. Dan jika diingat lagi, 12 tahun yang lalu, Hina telah mencampakkannya atau memutuskan Takemichi. Setelah merenung dengan sedikit gugup, Takemichi berkata, jadi tempat ini adalah tempat yang cukup penting bagimu, Hina? Kemudian Hina melanjutkan ceritanya. Jika dia masih tak bisa melupakannya sampai sekarang, sembari menghadap ke arah laut, atau sungai, atau danau yang ada di hadapannya. Dengan wajah serius, Hina berkata jika tempat tersebut adalah tempat di mana orang yang ia cintai telah mencampakkannya. Bahkan sampai sekarang, Hina tak mengerti mengapa orang tersebut mencampakkannya. Sementara di lain sisi, Takemichi terkejut dan merasa sangat konyol apa yang dilakukan orang tersebut. Namun saat Takemichi masih kebingungan, kenapa bisa ada orang yang melakukan hal seperti itu pada Hina, Hina menoleh ke arah Takemichi sambil mencoba menahan air matanya yang tak dapat lagi ia tahan. Kemudian dia berkata, "Katakan, kenapa kau melakukannya, Takemichi?" ujarnya. Mendengar itu, Takemichi terkejut karena tak menyangka jika orang yang mencampakkan Hina adalah dirinya sendiri. Sudah berubah. Jika dulu Hina yang memutuskan hubungan mereka, kini karena dia mencoba merubah masa depan, maka masa saat ini orang yang mencampakkan Hina adalah dirinya. Karena panik, dia pergi dari tempat tersebut dengan alasan akan pergi ke toilet. Di sana, Takemichi membasuh mukanya berkali-kali untuk meyakinkan dirinya jika ini adalah kenyataan yang sedang terjadi. Hina masih mencintainya. Kalung yang ia gunakan adalah sebuah bukti, dan ada fakta lain. Ternyata 12 tahun mereka tak berkomunikasi. Itu karena hubungan mereka terputus, karena dirinya telah mencampakkan Hina dengan alasan yang masih belum dia ketahui. Takemichi kembali membasuh wajahnya dan meyakinkan serta menguatkan hatinya jika dia harus berubah, sembari menatap dirinya yang ada di dalam cermin yang ada di hadapannya. Takemichi dengan percaya diri bersiap mengungkapkan apa yang ia rasakan, yaitu perasaan cintanya pada Hina. Dan saat dia meninggalkan toilet dan bergegas menuju ke tempat Hina, dia berpapasan dengan seseorang yang mengatakan beberapa kalimat yang aneh. Dia tidak di dalam mobil. Dan setelah itu orang tersebut berlalu pergi. Melelahkan. Kupikir aku bisa menyelesaikan ini, ujarnya sembari mengusap bagian belakang rambutnya dengan menggunakan tangan kanannya. Dan saat dalam keanehan menyaksikan dan mendengarkan apa yang orang tersebut lakukan, Takemichi terfokus pada tato di tangan orang tersebut. Dan dia dengan cepat teringat dengan Hanma yang pernah ia temui di masa lalu. Dan setelah itu, entah kenapa Takemichi punya firasat buruk akan sesuatu hal. Dia mengingat ucapan Hanma tadi, mobil. Dia tidak di dalam mobil. Dengan cepat, Takemichi bergegas ke tempat di mana dia meninggalkan Hina. Dan baru saja ketika dia tiba di tempat tersebut, ternyata Hina berada di dalam sebuah mobil untuk menunggu Takemichi. Dan dari arah belakang,
Sebuah mobil besar, sepertinya itu jenis yang serupa dengan Hummer atau Rubicon, menabrak dan menghantam sebuah mobil kecil yang di dalamnya ada Hina. Takemichi hanya bisa meneriakkan nama Hina. Saat dia mendekati Hina, seseorang berkata, "Kenapa kau tidak di dalam?" Dan orang tersebut adalah Akun. Dia bekerja pada Kisaki dan menerima perintah karena dia terlalu takut pada Kisaki. Kisaki menguasai Touman saat ini, ujarnya sebelum akhirnya mobil tersebut meledak dan menewaskan Akun. Kemudian Takemichi berlari ke arah depan mobil kecil yang di dalamnya ada Hina. Hina terjepit akibat tubrukan keras mobil besar dari arah belakang. Dan dia tersadar. Takemichi memintanya untuk keluar dari mobil tersebut. Namun Hina mengatakan dia tidak bisa. Itu mustahil karena saat ini dia sudah tidak merasakan kakinya lagi. Takemichi menangis dan mencoba masuk ke dalam mobil. Kemudian dia memeluk Hina dan berkata bahwasannya, baik itu di masa sekarang dan di masa lalu, dia akan selalu mencintai Hina. Mendengar itu, Hina menangis dan berkata jika dia bahagia. Dan dia meminta Takemichi untuk segera menjauh. Takemichi menolaknya dan tetap memeluk Hina. Hina berkata jika dia tidak ingin orang yang ia cintai mati untuknya. Sehingga dengan cepat, sebelum mobil tersebut meledak, dia mendorong Takemichi ke arah keluar. Suara ledakan dan kobaran api menenggelamkan senyuman Hina. Hina kini telah mati. Takemichi menangis dan terduduk. Namun dia kembali berdiri. Dengan derai air mata dia berteriak dan berjanji jika dia akan menyelamatkan kekasihnya, Tachibana Hinata. Tak peduli berapa kali pun dia gagal, dia akan melakukannya lagi dan lagi. Aku tak akan menyerah sampai aku mencapai masa di mana aku menyelamatkanmu. Sambil memandangi kobaran api, Takemichi membulatkan tekadnya. Air matanya berhenti mengalir. Kemudian dia berbalik dan melangkah maju sambil berkata, "Sudah kuputuskan, Hina. Aku akan naik ke puncak Touman," ujarnya dengan ekspresi yang tentunya akan membuat kita semua terdiam saat menyaksikannya nanti di versi animenya. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.